Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Mujolafati. Di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi database. Normalisasi basis data adalah tindakan untuk menjadikan atau mengembalikan data ke dalam bentuk normal. Normalisasi basis data mencakup pengelolaan atribut, kolom, dan relasi pada basis data untuk menjamin bahwa dependensi atau keterkaitan antar unsur-unsur berjalan dengan keterbatasan basis data. Jadi intinya menjadikan suatu tabel itu yang tidak bisa dibaca sistem bisa dibaca oleh sistem dan menjadi lebih sederhana. Kemudian proses normalisasi, yang pertama itu ada unnormalized form, kemudian ada first normal form, yang kedua ada second normal form, yang ketiga ada third normal form, kemudian ada antara 3 dan 4 itu ada BCNF yaitu Boyce Codd normal form, kemudian yang keempat ada fourth normal form, yang kelima kemudian yang terakhir yaitu 5NF atau fifth normal form. Nah, biasanya untuk normalisasi hanya sampai pada tahap 3 saja itu sudah bagus, sudah bisa digunakan dalam sebuah sistem. Dan yang pertama itu ada 1NF yaitu langkah-langkah untuk normalisasi pertama. Yang pertama yaitu setiap atribut name harus unik, kemudian setiap nilai atribut harus single, setiap baris harus unik, kemudian tidak boleh ada pengulangan grup, dan menentukan primary key. Nah, seperti ini adalah bentuk dari unnormalized form, yaitu form awal yang hanya bisa dibaca oleh manusia dan sistem tidak bisa membacanya. Maka dilakukanlah normal pertama dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Di sini saya menjadikan yang terdapat pengulangan grup, saya jadikan satu, saya pisah-pisah. Di sini ada transaksi satu, ini ada kan 2 baris, sini jadikan saya satu-satu. Begitu juga yang dua, ini saya jadikan saya satu-satu, yaitu saya pisah barisnya. Dan untuk nama penjual dan juga nama pembeli juga saya pisah, sehingga jadilah normal pertama, dan saya beri nama tabel utama. Setelah itu akan dilakukan normal kedua dengan syaratnya yaitu yang pertama itu harus di first normal form terlebih dahulu, dan semua non-key atribut harus tergantung sepenuhnya pada primary key. Oke, di sini sebelumnya ditentukan dulu primary key-nya. Kemudian kita cari yang tidak ada hubungannya dengan primary key. Misal ID pesanan normal untuk primary key-nya saya tentukan ID pesanan dan juga tanggal. Gabungan antara ID pesanan dan juga tanggal itu masuk ke primary key-nya. Setelah itu untuk menunya saya pisahkan karena tidak ada kaitannya dengan primary key, sehingga primary key apapun itu bisa terjadi pengulangan menu. Sehingga untuk normal kedua, menu saya pisah, saya jadikan tabel tersendiri yaitu tabel menu. Setelah itu untuk pesanan detailnya ini juga saya pisah karena di sini ada penjual dan juga pembeli, ini ada terjadi pengulangan atau repetisi data, sehingga bisa dijadikan dipisah antara pesanan juga pesanan detail. Jadi untuk pesanannya itu menurut pada ID pesanan ini, kemudian untuk pesanan detail itu ID-nya itu tersendiri yaitu menurut menunya, menurut menu dan juga jumlah. Sehingga untuk detail menu yang dipesan itu dipisah. Kemudian ID pesanan ini hanya
dua seperti yang awal tadi. Di sini kan ada dua, sehingga yang pesanan detail dikeluarkan jadi tabel baru seperti ini. Untuk ID menunya diambil dari tabel menu. Jadilah normal kedua, jadi ada 3 tabel. Tabel utama, tabel menu, dan juga tabel pesanan detail. Kemudian ada yang ketiga, yaitu normalisasi ketiga atau 3NF. Yang pastinya persyaratannya yaitu harus di second normal form terlebih dahulu. Kemudian semua non-primary key ya dari seluruh tabel tidak boleh bergantung pada atribut lain yang bukan primary key. Sehingga di sini saya akan mengeluarkan lagi atribut pada tabel utama yang tidak ada kaitannya dengan primary key-nya. Untuk penjual dan pembeli ini sehingga saya keluarkan menjadi tabel tersendiri seperti ini. Jadi di tabel pesanan ini hanya dituliskan ID-nya saja, sehingga didapatkan final tabel atau tabel akhir setelah diproses pada normal ketiga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.